Tugas ruang kolaborasi coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. CGP Angkatan 9 Saiful Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching yang dilakukan secara Selamat malam daring. Ya, selamat malam Bu Herlina. Selamat malam juga Pak Saiful. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam ini. Kita punya waktu sebentar nih Bu. Coba kita akan melaksanakan coaching. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang didapat setelah pembicaraan ini. Kira-kira apa yang mau Ibu omongin atau ceritakan dalam pertemuan ini atau coaching ini Bu? Iya Pak, terima kasih ya. Yang pertama sebetulnya Pak masalah saya di sekolah, tapi mungkin yang lebih masalahnya mengenai saya yaitu mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk membantu pekerjaan PKKS, kemudian tugas mandiri harus dikerjakan. Selain itu ada juga tugas pribadi seperti hari ini saya melakukan atau mengikuti pelatihan PGP yang kurang lebih dilaksanakannya selama 6 bulan, dan itu memang membuat saya begitu bukan tertekan ya, merasa ada lelahnya, capeknya, harus fokus dengan beberapa tugas-tugas yang harus saya kerjakan, di mana di satu sisi tugas ini harus dikerjakan yang tugas pribadi ya, yang CGP, kemudian tugas dari sekolah juga itu tugas untuk sekolah juga harus dikerjakan. Selain itu sekarang ditambah lagi ada tugas PMM mandiri, itu juga sebagai tuntutan seorang guru harus dilaksanakan. Nah, itulah masalahnya, sedangkan tujuan yang ingin saya capai adalah bagaimana supaya ketiga tugas ini dapat saya laksanakan dengan baik walaupun tidak maksimal. Oke, ya mungkin pada momen yang bersamaan Ibu mengalami atau dihadapkan pada berbagai pekerjaan yang memang harus dituntaskan gitu ya Bu ya. Ya, oke, saya bisa tangkap. Kira-kira dari banyaknya kegiatan itu, kira-kira Ibu mengatur waktu supaya semua pekerjaannya terlampaui dengan baik, supaya sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Kira-kira caranya gimana Bu? Mengatur waktu supaya semua masalah atau semua pekerjaan itu bisa dituntaskan. Kira-kira bagaimana Bu cara mengaturnya Bu? Untuk saat ini saya mengaturnya yaitu kalau selama di sekolah saya mengerjakan tugas yang ada di sekolah, kemudian tugas yang CGP dan PMM sebagian saya kerjakan. Kalau tugas CGP di rumah, kalau PMM karena ada kolaborasi dengan teman-teman sejawat, saya sebagian mengerjakannya di sekolah, dan memang itu menambahkan waktu untuk saya sehingga saya itu harus membagi waktu. Kalau di rumah pekerjaan rumah harus dikerjakan dulu seperti masak dulu, kemudian ya sekedar sapu-sapu walaupun tidak semua full dikerjakan, tapi setidaknya pekerjaan rumah juga dikerjakan, baru malamnya saya fokus ke tugas-tugas mandiri saya yang harus dikerjakan di CGP. Oke, ya artinya berarti Ibu kalau sekiranya mampu mengatur waktu sehingga fokus pada pekerjaan yang memang lebih diprioritaskan, mungkin gitu ya, akan insya Allah semuanya akan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan mungkin
tujuan, kira-kira tujuan yang Ibu harapkan apa? Maksudnya gini Bu, tadi kan Ibu untuk menjalankan semua pekerjaan itu perlu adanya apa ya, membagi waktu sehingga harus fokus lah terhadap berbagai masalah atau kegiatan yang disesuaikan. Kira-kira apa ya, Ibu menunjukkan fokus itu apa yang Ibu lakukan gitu Bu? Bahwa kita fokus terhadap pekerjaan, tetapi memang dihadapkan dengan berbagai pekerjaan yang bervariasi gitu, yang banyak sehingga memerlukan bagaimana cara terbaik karena beragamnya pekerjaan yang dilakukan. Kira-kira menurut Ibu ciri-ciri Ibu bisa fokus itu seperti apa Bu? Ciri-ciri saya untuk menjadi fokus yang pertama ya pertama harus fit dulu badan ya, karena yang namanya kalau badan tidak fit otomatis tidak fokus ke hal-hal yang harus saya kerjakan. Jadi yang pertama saya lakukan supaya bisa fokus adalah makan yang teratur supaya tidak menghilangkan lapar gitu ya, makan dulu. Kemudian setelah itu supaya fokus ya setidaknya ada relax dulu sebentar, istirahat 5 menit lah, tidur dulu 1 jam 2 jam misalkan siang sebelum saya mengerjakan waktu di malam hari tugasnya. Berarti siang hari pulang sekolah saya menyempatkan waktu untuk tidur 1 jam 2 jam. Setelah itu lanjut lagi malamnya mengerjakan tugas. Kemudian ya tidak juga yang paling utama adalah kita berdoa. Saya selalu misalkan setelah salat meminta kelancaran, kemudahan supaya saya bisa fokus mengerjakan tugas-tugas tersebut. Oke ya, bagus. Berarti ya Ibu sudah punya cara tertentu sehingga apa yang Ibu lakukan itu bisa dan memang harapan yang diinginkan menuju ke arah tujuan itu bisa apa ya dicapai gitu sesuai dengan target. Kira-kira kalau lihat prioritas gitu Bu, karena banyaknya pekerjaan yang Ibu harus selesaikan, kira-kira ada prioritas yang menurut Ibu mana yang didahulukan atau mungkin skala prioritasnya yang mana dulu yang sekiranya memang sangat membantu bahwa itu harus dikerjakan sesegera mungkin. Kira-kira prioritasnya yang mana kira-kira Bu? Prioritasnya yang pertama adalah tugas-tugas CGP, karena di sana ada batas waktunya ya, tenggang waktunya harus downnya tanggal berapa. Kemudian yang kedua pengerjaan ya membantu kepala sekolah mengenai administrasi PKKS karena minggu-minggu ini akan dikerjakan. Yang terakhir PMM, karena PMM itu sebetulnya ya memang tidak terikat waktu kapan saja, tapi kalau misalkan kita lehai atau ketinggalan gitu. Jadi yang paling prioritas adalah tadi tugas PCGP, kemudian melaksanakan administrasi sekolah untuk PKKS. Oke, tadi saya tangkap juga bahwa Ibu sudah sebenarnya sudah ada strategi atau cara tertentu dalam menunjang atau melaksanakan berbagai kegiatan atau langkah yang harus dilakukan. Walaupun tadi memang setidaknya berupa motivasi diri dengan cara berdoa, dengan cara memfokuskan diri. Kira-kira adakah strategi yang memang Ibu lakukan sehingga menunjang terhadap apa yang Ibu lakukan? Bisa aja strategi lain yang memang Ibu rasakan diperlukan gitu. Kira-kira seperti apa strateginya Bu? Dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi atau mencapai tadi prioritas yang memang harus diselesaikan. Kira-kira strateginya seperti apa Bu? Ya strateginya seperti tadi meluangkan waktu, kemudian di sela-sela waktu senggang itu digunakan sebaik-baik mungkin. Seperti tadi yang saya rasakan di sekolah jam 10 sudah selesai. Nah kemudian ada waktu 1 jam saya manfaatkan ini untuk membuat buka HP, mengerjakan PMM, atau misalkan tadi bikin aksi nyata PMM bersama-sama yang lainnya.
Selain itu strateginya sambil menunggu tadi aksi nyata di download, saya mengerjakan lagi tugas yang administrasi sekolah gitu Pak. Jadi strateginya seperti itu, saya mengatur waktu, memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya. Oke, iya. Nah, Ibu sebenarnya sudah punya langkah tertentu gitu ya, kalau yang saya tangkap bahwa apa yang Ibu harapkan di tujuan di masa depan, apa yang Ibu lakukan hari ini sebenarnya sudah dilakukan sesuai dengan koridor dan langkah yang memang efisien untuk mencapai tujuan tadi. Sebenarnya memang langkah-langkah yang Ibu lakukan sudah mengarah ke arah berbagai hal yang memang Ibu hadapi gitu, karena dengan berbagai masalah tadi yang dihadapi memang idealnya bahwa itu wajib dilakukan gitu, tidak bisa dihindarkan gitu mungkin ya. Kira-kira Bu, komitmen Ibu terhadap rencana atau apa yang akan Ibu lakukan hari ini, komitmennya seperti apa Bu, sehingga kita bisa meraih apa yang kita inginkan dengan target-target yang tadi Ibu sampaikan, dengan berbagai permasalahan atau kegiatan yang memang harus diselesaikan. Kira-kira komitmennya seperti apa Bu? Ya komitmennya yang pertama kita harus percaya diri Pak. Percaya diri dengan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan itu pasti akan indah di akhirnya kita. Jadi semua yang kita lakukan walaupun sesulit apapun juga atau ada kendala apapun juga, Allah akan memberikan jalan kepada kita asalkan kita ada kemauan, ada kerja keras. Itu komitmen saya. Kemudian kita harus belajar dan terus belajar serta selalu berkolaborasi dengan baik di sekolah dengan rekan sejawat, kalau di rumah dengan keluarga, supaya semuanya terjalin hubungan yang harmonis sehingga semuanya dapat membantu apa yang saya harapkan atau cita-citakan dengan target-target yang saya harapkan tersebut. Oke. Ya, tadi berbicara target gitu ya Ibu. Artinya bahwa tujuannya pengennya maksimal. Kira-kira kalau dilihat dari level atau angka gitu 1 sampai 10, kira-kira Ibu pengen ada di level berapa gitu nanti setelah Ibu mencapai target sesuai dengan tadi komitmen yang dijalankan. Harapannya kira-kira levelnya kalau dibuat angka berapa Bu? Kalau ingin sempurna sih pengen sempurna ya 10, tapi saya juga sadar diri karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Paling saya mencapaikannya targetnya antara 8 sampai 9 lah gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa tercapai target seperti 8 9. Oke. Artinya mungkin dengan menjaga komitmen, dengan melakukan langkah-langkah sesuai tadi yang dilakukan, mudah-mudahan tujuan di depannya kalau dilihat level itu di angka 8 sampai 9 gitu ya, itu mungkin nilai yang sudah cukup maksimal gitu ya Bu, karena kalau angka 10 itu memang cukup berat, artinya bahwa kita udah sempurna melakukan apa yang kita lakukan. Kira-kira tindak lanjutnya apa Bu setelah kegiatan coaching ini Bu? Ada tindak lanjutnya kira-kira? Tindak lanjutnya ya saya akan merealisasikan rencana saya seperti tadi membagi waktu, kemudian ada kolaborasi dengan teman seperti tindak lanjutnya. Sekarang misalkan PMM udah sampai ke modul pembahasan 1-2 berarti udah lancar, kemudian kita lanjut lagi ke PMM berikutnya, topik berikutnya. Nah, seperti itu dan tindak lanjutnya dari tugas-tugas CGP alhamdulillah misalkan kalau sudah berhasil, sudah tugas-tugas dilaksanakan, tinggal melanjutkan tahap yang berikutnya. Oke. Kira-kira Bu, setelah barusan kita ngobrol di pertemuan ini, ada hal yang menambah motivasi Ibu untuk melakukan berbagai tadi kegiatan yang sudah dilakukan? Ada tambah motivasi atau kira-kira jadi perubahan apa gitu yang Ibu rasakan setelah obrolan ini, walaupun singkat tetapi mudah-mudahan
apa ya yang Ibu harapkan di masa depan atau sesuai dengan yang Ibu harapkan dengan tujuan yang dibuat ada perubahan. Kira-kira ada yang merasakan yang berbeda gitu Bu? Ya, alhamdulillah Pak, setelah saya ngobrol dengan Bapak, perasaan saya menjadi tenang. Kemudian ternyata oh iya, yang harus kita lakukan itu berawal dari diri sendiri ya, bukan dari orang lain. Jadi, tapi setidaknya dengan apa yang dilakukan oleh diri sendiri bisa mengajak, bisa memberikan hal yang positif kepada orang lain. Oke, oke. Terima kasih Bu. Mungkin itu pertemuan obrolan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menambah motivasi Ibu untuk melakukan hal yang terbaik hubungannya dengan berbagai hal yang dihadapi. Walaupun memang kalau dilihat dari berbagai hal yang sudah dihadapi itu semuanya harus terlampaui. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat hikmah dan mendapat pelajaran dari apa yang dibicarakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak, sama-sama ya. Terima kasih. Next. Sama itu Bapak nyarios biasa. Dah langsung. Terima kasih. Stop. Ya.